Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan dan kita akan mereview materi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk lebih meneguhkan atau lebih menanamkan pemahaman kita tentang dasar-dasar pendidikan kemuhammadiyahan. Kita mulai. Sebelumnya kita berdoa, semoga Allah memudahkan proses pendidikan kita kali ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, pendidikan kemuhammadiyahan dalam definisinya adalah sebuah sistem dalam upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita-citanya kepada kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah. Kemudian, adapun maksud dan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan, yang pertama adalah maksudnya memberikan pengetahuan kepada siswa sekolah Muhammadiyah tentang organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita singkat AMNM, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Adapun tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap percaya diri, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi kader Muhammadiyah. Jadi, menumbuhkan motivasi maksudnya membiarkan keinginan itu tumbuh secara sendiri di dalam diri para siswa. Adapun ruang lingkup pendidikan kemuhammadiyahan, jadi yang akan dibahas selama dalam proses pendidikan kemuhammadiyahan itu adalah yang pertama, sejarah Muhammadiyah itu sendiri, kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini bercerita nanti tentang latar belakang berdirinya, kemudian sifat kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, mengenai organisasi Muhammadiyah adalah tentang bagaimana Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang menegakkan dakwah berdasarkan Quran dan Sunnah. Catatan, amar ma'ruf nahi mungkar artinya adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Selanjutnya yang ketiga adalah yang akan kita pelajari dalam kemuhammadiyahan adalah amal usaha. Jadi Muhammadiyah mendirikan amal usaha di berbagai bidang untuk mencapai tujuan organisasi, seperti sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Yang menurut data Muhammadiyah itu terdapat 171 khusus untuk perguruan tinggi saja. Namun menurut data terbaru ditemukan ada 162. Ya, di antaranya ada universitas 57, 81 sekolah tinggi, 6 akademi, 7 institut, 3 politeknik, dan 8 perguruan tinggi Aisyah. Selanjutnya, ruang lingkup yang berikutnya adalah bagaimana peranan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Muhammadiyah nanti kita akan pelajari bagaimana perannya di dalam kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah praktek berorganisasi. Materi kemuhammadiyahan juga akan memberikan pelajaran kepada siswa untuk memberikan ruang dan lahan untuk berlatih berorganisasi. Yang untuk di usia-usia SMP dan SMA itu ada organisasi khusus yang dibentuk Muhammadiyah, yakni Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Para siswa sekalian, kemudian materi yang berikutnya adalah fungsi perguruan Muhammadiyah. Jadi perguruan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi yang melekat. Keempat fungsi ini harus selalu ada di dalam perguruan Muhammadiyah. Di antaranya yang pertama adalah fungsi pendidikan. Kemudian yang kedua fungsi pelayanan, kemudian yang ketiga fungsi dakwah, dan yang keempat fungsi kaderisasi. Jadi setiap perguruan Muhammadiyah, SD, SMP, TK, dan seterusnya, itu harus melekat fungsi ini di dalam.
mendidik, melayani, mendakwahi, dan mengupayakan untuk menjadi kader-kader persyarikatan. Adapun visi dan misi perguruan Muhammadiyah, yang supaya kita paham pengertian visi secara umum, secara bahasa, visi adalah suatu penglihatan, pandangan, dan impian. Secara istilah, visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu yang ditentukan. Jadi para siswa itu tentu punya visi yang sering disebut sebagai cita-cita. Ke depan mau jadi apa? Berapa lama harus menempuhnya? Begitu pula dengan visi perguruan Muhammadiyah. Adapun visi perguruan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau IPTEX, sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Inilah visi perguruan Muhammadiyah, mulai dari level terendah, baik dari TK sampai tingkat perguruan tinggi. Visi perguruannya satu ini, semuanya mengacu kepada satu visi. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, perguruan Muhammadiyah harus punya misi. Misi ini langkah-langkah untuk mencapai tahapan-tahapan. Dan misi perguruan Muhammadiyah yang pertama adalah dimulai dengan mendidik manusia memiliki kecerdasan ketuhanan. Kemudian yang kedua, kecerdasan ketuhanan ini menjadi landasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki semangat perubahan, berpikir cerdas, dan berwawasan yang luas. Misi yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi, wirausaha, dan jujur. Dan yang keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian misi yang kelima, ini membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kemampuan mencipta dan mengapresiasi karya seni budaya. Nah, ini jadi ada jiwa menghargai karya yang diciptakan oleh orang-orang lain. Kemudian yang keenam, membentuk kader persyarikatan, umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Setelah visi dan misi, perguruan Muhammadiyah juga mempunyai ciri khas tersendiri. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ikhlas untuk mencari ridha Allah menjadi dasar dan inspirasi berikhtiar atau berusaha mendirikan dan menjalankan amal usaha pendidikan. Ciri yang ketiga adalah perguruan Muhammadiyah menerapkan prinsip kerjasama. Semuanya dimusyawarahkan. Kemudian dalam proses musyawarah itu memiliki sikap kritis dalam rangka kemajuan amal usaha persyarikatan. Kemudian yang keempat adalah memiliki dan menghidupkan prinsip pembaharuan atau tajdid. Bahasa kerennya adalah inovasi dalam menjalankan amal usaha. Kemudian ciri khas Muhammadiyah yang kelima adalah memiliki kultur memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan proses yang kreatif. Jadi prosesnya kreatif dalam rangka membantu mengangkat masyarakat dari kesengsaraan menuju kemapanan, yakni melalui proses dibentuknya sekolah-sekolah meningkatkan pendidikan. Kemudian yang keenam, ciri khas di perguruan Muhammadiyah adalah menjalankan prinsip keseimbangan atau tasawwuf moderat dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pendidikan atau amal pendidikan
antara akal, kepintaran, kecerdasan, dan kesucian hati, yakni ketulusan dalam menjalankan tugas, baik sebagai pelajar maupun sebagai siswa. Dari seluruh ciri khas, ada satu yang sangat menonjol di perguruan Muhammadiyah yang dikenal dengan Ismuba. Nah, ini singkatan dari Islam, Muhammadiyah, dan bahasa Arab. Ini adalah salah satu ciri yang harus ada di dalam perguruan Muhammadiyah. Islam dipelajari di pendidikan agama Islam, kemudian ada materi kemuhammadiyahan terpisah, dan ada juga materi bahasa Arab. Para siswa sekalian, materi kita hari ini atau mengulang materi yang telah disampaikan sengaja dilakukan karena ada kemungkinan siswa yang menerima file-file dalam bentuk PDF ternyata tidak dibaca, ya, tidak dibaca secara keseluruhan. Mudah-mudahan setelah mengulang ini semuanya menyimak, dan setiap siswa diberikan tugas untuk mengirimkan video tanggapan minimal 5 kata mengenai perguruan Muhammadiyah ini. Tidak perlu panjang-panjang videonya, tetapi ini adalah bukti bahwa siswa menyimak dari awal sampai akhir. Bagaimana sebenarnya perguruan Muhammadiyah, tempat para siswa memilih untuk memperoleh pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.